Adik Ling, binatang rohmu ini kelihatan tidak memiliki aura spiritual. Lebih baik biarkan burung King Luanku bermain dengannya. Mungkin saja bisa merangsang sedikit potensinya. Bercanda apa? Aku ini di novel aslinya, karakter figuran yang tidak bertahan, lebih dari 3 bab. Satu-satunya alasan keberadaanku adalah menjadi batu loncatan bagi tokoh utama wanita, demi bertahan hidup. Aku bertekad menjadi sampah. Selama tidak berguna, tidak ada yang bisa mencelakaiku. Tidak perlu kakak Liu, binatang rohku, belum waktunya kau yang mengajarinya. Jangan tidak tahu diri. Seluruh sekte King Yun, siapa yang tidak tahu binatang rohmu ini adalah sampah. Urusanku juga tidak perlu kau campuri. Dendam ini sudah tercipta. Tuan-tuan, jangan takut. Buah Zuyan ini adalah harta yang muncul setiap 100 tahun. Di novel asli, Ling Xuangyue sendiri tidak tega, memakannya semuanya diberikan pada tokoh utama pria. Sekarang malah diberikan padaku. Kalau ku makan, bagaimana jika kekuatanku terungkap? Kekuatanku bagaimana? Tapi aroma enaknya banget. Benda kecil yang cuma tahu makan. Menjadi sampah itu enak. Ujian tahunan binatang roh Sekte King Yun tes bakat dimulai sekarang. Ini dia yang disebut kesayangan adik Ling. Kukira ada keistimewaan apa, lucu banget. Apa dia bahkan tidak tahu apa itu energi spiritual? Ling Xuangyue. Sumber daya sekte bukan untukmu memelihara hewan peliharaan. Binatang roh ini tidak berharga, sesuai aturan harus diusir dari sekte. Tetua tuan-tuan masih kecil, mentalnya belum stabil. Mohon tetua beri dia satu kesempatan lagi. Kesempatan? Dia bahkan tidak memiliki sensitivitas energi spiritual dasar. Beri 100 kesempatan pun hasilnya sama. Kalau main peran, harus total. Seorang sampah yang berkualitas, bagaimana bisa omelan tetua dianggap serius? Lihat saja, benar-benar tidak tahu diri. Kukatakan sekali lagi. Dia binatang rohku. Bagaimanapun dia. Bukan urusan orang luar untuk menilainya. Sepertinya aku membuat keadaan semakin buruk. Kabar-kabarnya, kakak Ling sepertinya terhasut oleh iblis hewan itu. Siapa bilang tidak? Dia menjatuhkan diri. Demi seorang sampah, masa depannya saja dibuang. Tuan-tuan, ini cairan giok sumsum. Baik untuk tubuhmu. Wangi sekali. Minumlah. Nanti dingin, jadi tidak enak. Kakak senior Ling benar-benar sangat royal. Cairan giok gerbang ini adalah obat mujarab luka. Kau tidak pakai sendiri, malah memberi sampah ini. Ini, air, pelarut tulang, sangat korosif. Apalagi tubuh kecilku, besi pun jika terkena sedikit, akan langsung meleleh. Liu Qingyao, kau cari mati. Aku tidak sengaja. Siapa suruh silumanmu lari? Dia bergerak. Bukankah itu hanya siluman sampah? Mati ya mati saja. Kakak senior Ling, kenapa marah sekali? Benar, demi sampah, menyinggung kakak senior Liu tidak sepadan. Kalian sampah. Keluarga kalian juga sampah. Minta maaf. Ling Xuangyue, jangan keterlaluan. Demi seekor, kau mau lawan aku? Tampaknya kau tidak mau minta maaf. Rambutku. Silumanku. Beraninya kau menghajarku? Lain kali, bukan rambutmu yang putus. Tetua, bela aku. Kakak senior Ling memanja silumannya dan menyalahgunakan kekuasaan, berniat melukai sesama murid. Ling Xuangyue, kau tahu salahmu? Murid tidak tahu, Liu Qingyao berniat menyakiti silumanku lebih dulu. Aku hanya membela diri. Omong kosong. Aku hanya tidak sengaja, tapi kau menghunus pedang. Jelas sudah direncanakan. Lagi-lagi karena siluman ini. Sudah kubilang, dia akan menjadi bebanmu. Sekarang terbukti, benarkan. Mulai hari ini, siluman ini diserahkan ke sekte. Kau, tapa di tebing penyesalan sebulan. Diserahkan ke sekte? Itu sama saja membunuhku. Tuan-tuan adalah keluargaku. Aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kurang ajar. Apa kau demi seekor, melawan perintah sekte? Jika perintah sekte menyuruhku meninggalkan keluarga, maka perintah itu tak perlu ditaati. Demi aku dia rela melawan seluruh sekte. Ling Xuangyue,
Hebat keras kepala orang, kemari, bawa dia dan binatang iblis itu masuk ke tempat terlarang gua es dingin, tanpa perintahku. Jangan biarkan siapapun melepaskan mereka. Gua es dingin itu adalah tempat terlarang paling mengerikan di sekte Qingyun. Mereka yang kultivasinya rendah masuk 3 hari sudah mati. Kedinginan Ling Xuangyue masih harus membawaku beban tak berguna tanpa kekuatan spiritual. Jangan takut, ada aku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Bagaimana ini jika terus begini? Dia akan kehabisan tenaga sampai mati. Haruskah sedikit menunjukkan kekuatan? Tapi begitu terekspos, persona beban yang kubangun dengan susah payah akan hancur. Akhir kematian mungkin segera datang. Sepertinya tidak sedingin itu lagi. Hawa dingin itu masuk ke tubuh tidak membuatku merasa sakit, malah seperti menggelitiku. Sepertinya aku tidak takut dingin. Tuan-tuan, jangan lari-lari, lantainya dingin. Jangan uruskan aku, uruskan saja dirimu sendiri. Kalau begini terus, kamu akan kehabisan tenaga, biarkan aku mati. Tak bisa aku diam saja melihatnya mati demi aku di sini. Tuan-tuan, wah, rasanya seperti makan prasmanan. Energi ini sangat lezat. Tuan-tuan, kamu, kakak, jangan tanya. Tanya saja, aku berbakat alami. Kamu bisa menyerap hawa dingin. Itu es salju teratai. Menurut novel asli, ini adalah harta dingin ekstrim. Siapapun yang menyentuh akan mati. Bahkan ahli sakti pun akan hancur jiwa raganya. Tapi bagiku, ini bukan racun, ini jelas sebuah yang terlihat enak. Kue es krim. Tuan-tuan bahaya cepat kembali. Rasanya enak, sejuk dan segar, manis legit. Semakin lucu. Kamu sebenarnya spesies apa? Hebat. Ada apa ini? Mustahil, kenapa kalian tidak apa-apa? Tak disangka, kan? Dari bencana jadi berkah. Aku menerobos ke Golden Elixir. Menyebalkan, kan? Kotor banget. Tuan-tuan, Meong, tidak apa-apa. Yue pasti sudah menemukan sisa-sisa Bingpo Suelian yang tersisa. Kenapa dia tidak bertanya apa-apa? Kalau Yue melihat aku menjadi begitu kuat, apakah dia masih akan seperti dulu padaku? Tuan. Kotor banget. Di dalam mimpinya dia masih memandikanku. Aku bodoh sekali, tidak peduli aku sampah atau binatang suci. Aku hanya ingin tetap di sisi Wei Suka saat dia melindungiku dan berkata, dia milikku. Tuan-tuan kemarin malam menendang pot bunga. Yo. Orang tua ini sudah mengikuti selama 3 hari. Bahkan menangkap kupu-kupu diawasi. Menyebalkan. Kalian tahu?
Binatang buang milik saudari Ling itu dikurung di gua es dingin selama sebulan. Tidak hanya tidak mati beku malahan menjadi gemuk. Binatang suci normal akan seperti ini? Pasti ada sesuatu yang kotor di dalam gua yang menempel padanya. Maksudmu mengambil alih tubuh? Ku dengar dia juga menelan Bing Po Shuelian. Barang itu, sekali disentuh langsung mati. Dia memakannya tapi tidak apa-apa. Kalau bukan iblis, apa lagi? Yue demi melindungiku sedang dibicarakan seluruh sekte aku bukan sampah. Tapi aku harus belajar mengendalikan. Coba apakah bisa hanya memakan yang ini? Meong. Ah, lihat. Lihat, aku sudah bilang dia monster. Ayo pergi. Lain kali kalau diam-diam makan, ingat lap mulut. Tuan-tuan, apakah kamu ada sesuatu yang tidak kau ceritakan padaku? Yue, sebenarnya aku bisa menelan seluruh sekte. Tapi aku tidak ingin kau merasa, aku adalah seseorang yang perlu diwaspadai monster, aku ingin selalu menjadi tuan-tuanmu. Gemuk, hutan bambu di bukit belakang, aku ganti untukmu, kamu nanti kurangi makan. Nanti kalau mau latihan, pergi ke tempat yang lebih jauh, jangan sampai Xuan Ming melihat. Menemukan seekor kucing putih kecil. Sangat kurus, tidak berani memberi makan terlalu banyak. Takut mati kekenyangan. Hari ini memberi setengah butir Zuyan Guo memberinya nama Tuan-Tuan. Tes binatang suci sekte, dia mengeluarkan gelembung air liur. Menurutku, dia sengaja. Ternyata Yue sejak awal sudah melihat tembus diriku, dia terus berpura-pura bersamaku. Tidak peduli apa dia tetaplah tuanku, jika sekte tidak bisa menerimanya. Maka sekte ini aku juga tidak perlu tinggal. Yue, demi aku, kau rela meninggalkan seluruh sekte Qingyun. Sepertinya tulisanku semakin jelek. Omong kosong. Tulisanmu jelas semakin mirip dengan pedangmu lebih bagus dari siapapun. Tuan-tuan, hari ini Liu Qingyao pergi lagi ke tetua untuk mengadu. Dia bilang kamu di gunung belakang menggali sebuah lubang hampir membuat 2 murid luar keseleo kaki. Tempat itu sangat terpencil, sampai burung pun tidak mau buang air di sana, siapa juga yang mau ke sana sampai keseleo kaki. Aku bilang ke tetua, lubang itu hasil tebasan pedangku bisa membelah lubang sebesar itu. Muka Pak Tua Xuan Ming langsung pucat. Tuan-tuan, apapun yang kamu sembunyikan, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Adik junior Ling, apa yang kamu kenakan padanya? Ini karena takut dia di dalam area misterius ketakutan sampai ngompol. Memang sengaja dikasih popok? Urus saja dirimu sendiri. Kamu tahu apa? Ini kan jahitan tangan Yue sendiri, baju besi penuh cinta, meskipun memang agak ketat. Ujian dimulai masuk ke formasi. Ling Shuangyue, di sini tidak ada dewan disiplin yang melindungimu, karena kamu begitu sayang binatang ini. Biarkan dia jadi makanan bagi monster jadi camilan. Tuan-tuan menjauhlah. Ling Shuangyue. Cari mati. Aku sudah bilang, ini pemberitahuan. Lain kali, yang patah bukan hanya paku ini. Tuan-tuan, ayo ke dalam. Selama ada kamu, dimanapun adalah tempat yang paling menyenangkan. Racun ini rasanya agak asam. Kayak lemon mentah, setidaknya bisa jadi camilan. Formasi ini sekeras es abadi.
Aura pedang pun tidak bisa menggoyangkannya. Yue formasi ini tidak seenak tanaman merambat tadi. Kolam dingin ini aku suka. Kalian cari tempat lain? Berani mengganggu latihan Yue. Tidak tanya dulu siapa bos di area misterius ini, siapa bosnya. Sepertinya mulai sekarang aku harus memanggilmu Jenderal Tuan-Tuan. Baiklah, seorang jenderal kadang-kadang juga bisa bersin. Aroma ini benar-benar seperti ikan busuk berjamur. Liu Qingyao, cara-caramu ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Ada apa? Dia lagi. Kamu yakin? Baik. Ayo, tunjukkan aksimu. Binatang kecil. Aku lihat kamu mau lari kemana kali ini. Enyah, cepat Enyah. Kakak senior. Sengaja. Nakal. Liu Qingyao tidak suka padaku. Aku tahu. Tapi dulu aku kurang mengerti kenapa. Lalu aku sadar. Yang dia tidak suka bukanlah aku. Yang dia tidak suka adalah dia tidak akan pernah bisa mengejarku. Mengejarku, jadi dia hanya bisa fokus pada kelemahanku. Sekarang dia mengira kelemahanku adalah kamu. Murid dalam Sekte King Yunling Shuang Yue, pertama dalam ujian. Diberi poin kontribusi Sekte 3000. 1. Teknik, tingkat surga. Beberapa bahan spiritual. Apa yang kau lihat? Mulai sekarang, jika kau lihat aku, Yue, ingat untuk minggir. Buah kaca 7 lubang. Katanya bisa membuka kecerdasan spiritual dan mengerti bahasa manusia. Aku juga tidak tahu apakah itu benar. Coba saja. Benda ini pahit dan amis. Penuh rasa. Ampas obat. Tidak seenak buah Zuyan. Tuan-tuan. Tunggu aku. Aku akan panggil tabib. Yue, Panggil sekali lagi. Yue. Mulai sekarang kau bisa bicara padaku. Yue. Sebenarnya aku ingin bilang, aku akan selalu menemanimu. Hari ini saat kau di atas panggung, wajahmu saat menerima hadiah. Benar-benar cantik. Dia menggambar itu karakter 1. 1 dari juara 1. Tapi coretan terakhirnya miring. Yue. Apa kau sedang melamun? Adik junior Ling. Perintah Ketua Sekte. Binatang buas di kota Qingxi, insiden penyerangan meningkat. Memerintahkanmu, ikut aku menyelidiki. Kenapa aku? Bawa dia. Wajah beku ini melihatku, tatapannya tidak normal. Seperti sedang menilai sesuatu artefak yang digali. Bawa aku. Kurasa kau ingin mengujiku, kan? Harus menekan pertumbuhan altar ini, pertumbuhannya. Kalau tidak, besok seluruh kota akan hancur. Kemana pergi?
Jalan-jalan. Hanya jalan-jalan. Tuan, aku. Lain kali jalan-jalan. Ajak aku bersama. Yue pasti sudah menemukan lumpur hitam itu. Dia tidak menanyakan lebih lanjut. Aku harus menunjukkan sikap yang lebih patuh. Di bawah altar ada aroma fragmen segel. Berasal dari segel Raja Iblis. Rantai-rantai ini menyerap kekuatan urat bumi. Potongan ini memiliki bekas gigi yang rapat. Mundur. Hati-hati dengan kabut beracun. Energi iblis bercampur racun. Monster. Rasanya memang tidak enak. Tapi ini tonik kuat bisa dimakan. Yue, aku bantu kamu. Isapan pertama, hirup yang di sekitarmu kabut beracun ini. Energi iblisnya sedang menipis. Energi iblisnya menurun terlalu cepat. Seperti ada sesuatu yang menyedot dari dalam. Fragmen segel Raja Iblis kuno. Hati-hati. Energi iblis lepas kendali. Ini benar-benar tonik. Pengen langsung telan sekaligus. Tapi sekarang belum bisa. Ye-chan masih di sini. Konsekuensi memakannya. Lihat saat aku di hutan bambu waktu makan bambu, kamu pasti tahu. Energi iblis meresap terlalu cepat. Aku ke tepi sungai untuk memperkuat formasi segel. Makanlah. Makan semuanya. Menelan segalanya adalah takdirmu. Diam, aku adalah hewan roh Yue. Bukan chaos. Dia menelan fragmen segel. Ling? Apa sebenarnya hewan rohmu? Dia berani menelan fragmen Raja Iblis. Tidak. Bukan tidak takut, lihat bulunya gemetar. Singkirkan pedangmu. Ling. Aku bilang, singkirkan pedangmu. Dia menelan pecahannya, erosi energi iblis berhenti. Dia tidak menyerang siapapun, singkirkan pedang. Kembali ke sekte. Di lembah bayangan bulan, kau memecahkan air peluluh tulang. Sekarang aku tanya kamu tuan-tuan. Kamu sebenarnya bisa makan berapa banyak? Ini. Hematlah stoknya tidak banyak lagi. Ling Xuangyue. Hewan rohmu telah merusak pecahan segel kuno. Pecahan itu seharusnya disimpan oleh sekte. Sekarang hilang. Kau tahu salahmu? Pecahan itu tidak bisa dihancurkan dan terus mengikis makhluk hidup. Itu dilakukan untuk menghentikan penyebaran energi iblis, makanya aku menelannya. Tindakan ini bukan menghancurkan, melainkan menangani. Menangani? Apa haknya untuk menangani benda milik sekte? Seekor makhluk penelan kekacauan, jika pecahan itu mengendalikannya. Siapa yang bertanggung jawab?
Ketua sekte saya usulkan agar binatang ini dikurung di menara penjinak iblis untuk diperiksa. Jika Ling Shuangyue masih menghalangi, akan dianggap bersalah bersama. Menara penjinak iblis. Ku dengar tempat itu akan menguras kekuatan iblis, tapi bisikan di kepalaku belum selesai dicerna, justru butuh tempat yang tenang. Setuju. Jangan khawatir. Aku pergi sebentar, akan kembali. Ingat bawakan aku makanan enak. Kualitasnya seburuk ini? Adik seperguruan, berlutut seperti ini tidak ada gunanya. Itu hanya hewan roh, kau tidak perlu melibatkan dirimu. Dia bukan hanya hewan roh. Heh, Hari pertama makan formasi pengumpul roh seperti kerupuk yang tidak renyah. Hari kedua makan jimat penjinak iblis. Yang di tembok selatan rasa min paku penenang jiwa ini meski keras, tapi mengenyangkan. Kebanyakan makan. Tidak bisa berhenti. Iblis berani merusak harta berharga sekte kami. Ketua sekte, mohon aktifkan formasi penjinak iblis 9 langit untuk menekan langsung. aktifkan formasi. Lari, Baunya enak banget. Ah, Yue. Di sini nggak seru. Pulang, yuk. baik. Kita pulang. Ling Shuangyue, berani kau. Ling Shuangyue. Serahkan binatang iblis itu. Kami bertiga tidak akan membunuhmu. Biarkan aku. Aku harus bisa melindungimu. Tiga kultivator tahap awal Nascenso. Meski level mereka di atasku, tapi di lembah-lembah ini, teknik S adalah tuan rumahnya. Domain S. Sial, perempuan ini menggunakan kekuatan kami untuk melawan kami. Gerakan baru Yue keren banget. Seperti kepingan salju meledak. Ini mana mungkin tahap Golden Core. Surat perintah buronan tidak menyebutkan dia segarang ini. Tuan-tuan. Lihat. Aku juga kuat loh. Tangannya sakit? Enggak.
Hidungmu dingin banget. Lain kali kalau bertarung, jangan sengaja memberi celah. Kamu setiap kali curi makan kabut beracun. Juga nggak bilang dulu sama aku. Sejak keluar dari Sekte Awan Hijau sudah beberapa hari, dia tidak pernah bilang lelah. Bisa diperbaiki? Pedang bagus, tapi kurang sesuatu. Nona, pedang ini bukan untuk menyembelih babi, kan? Pedang ini haus. Cucuku 3 tahun lalu diculik binatang iblis, kamu pembunuh binatang iblis, aku bantu. Sudah seharusnya. Jalan gunung di depan gak bagus, juga jarang ada toko bawalah bekal. Bulu kecil itu juga makan ini, ya? Kucing makan kue, dulu di rumah kucing kuning itu suka. Itu bukan kucing. Kakek itu orang baik. Wah, kucing ini putih sekali, tapi agak kurus. Nona, kucing ini lapar tidak? Aku punya susu kambing. Itu bukan kucing. Susu kambingnya berapa? Gratis. Susu dari kambing sendiri. Kucing yang baik begini, masa bisa jahat? Ada orang suka ngomong sembarangan. Beberapa hari lalu, ada beberapa orang berpakaian sama, biksu dengan jubah itu, datang bertanya jalan. Aku kenal jubah itu. Dari Sekte King Yun. Mereka membawa 2 lukisan potret. Bertanya kemana-mana. Sikapnya sangat kasar. 2 cangkir tehku ditumpahkan dan tidak dibetulkan. Aku sudah tua, mata sudah tidak jelas. Tidak bisa lihat apa yang tergambar. Dipetik dari gunung sendiri. Tidak berharga. Nona, bawalah untuk diminum di perjalanan. Terima kasih. Yue, orang baik lebih banyak dari kukira. Ya. Setelah aku mendapatkan darah kekacauan, kalian semua harus berlutut di depanku. Semua yang pernah menertawakanku, orang-orang biasa-biasa saja, harus berlutut. Semua teknik terlarang ini semua menuju satu sasaran. Tuan-tuan, Xuan Ming, kau benar-benar menyembunyikan dengan dalam. Kakak Tie Chen, kau mau kemana? Turun gunung urus urusan pribadi. Toko pandai besi, warung teh, tempat-tempat ini, satu persatu akan kuselidiki.
Aku tidak membawa orang. Itu adalah pavilion sutra. Membolak-balik buku-buku tua semalaman, itulah bekas yang ditinggalkan. Dia sudah menyelidiki lama. Xuanming meminjam banyak buku kuno tentang teknik terlarang perebutan tubuh darah. Dia sudah menjadikan tuan-tuan sebagai obsesi seumur hidupnya. Cermin pengunci jiwa adalah artefak kuno kultivasi jiwa, khusus untuk menekan jiwa. Jika tuan-tuan benar-benar memiliki garis keturunan kekacauan, cermin itu akan menyebabkan ancaman mematikan. Pecahan segel, tidak hanya di kota Qingxi. Pecahan muncul di mana-mana, segel Raja Iblis, sedang hancur semakin cepat. Bagaimana sekte akan menghadapinya? Sekte-sekte secara diam-diam, mengadakan 3 kali pertemuan, tapi menyembunyikannya dari semua murid. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Ini adalah runus komunikasi. Jika perlu, hubungi aku. Bukan sebagai murid sekte Qingyun, melainkan sebagai seseorang yang pernah peduli padamu. Apakah dia akan dimarahi? Mungkin iya. Tapi dia tetap datang. Rusun komunikasi palsu. Kamu bahkan berani menggunakan suara Ye Chen untuk menipu? Serahkan tubuh penghisap kekacauan, kamu tidak seharusnya memilikinya. Garis keturunannya harus menjadi milik sekte milikku. Kamu gila. Perasaan ini seperti akan terkoyak dari dalam keluar menjadi 2 bagian. Aku tidak akan melepaskan. Oh, ternyata kamu juga tidak bisa menelan semuanya. Rasa dari hukum jiwa, bagaimana rasanya? Itu adalah dia di luar aula, berlutut selama 3 hari meninggalkan bekas, dia tidak bisa terluka lagi sedikit pun. Orang yang menyakitinya, aku akan memakannya semua. Cahaya abu-abu ini, seperti pisau membara, menggores meridianku. Sakit sekali. Berhenti berisi keluar dari kepalaku. Kamu tidak kuat lagi, kan? Ini adalah ribuan kekuatan dendam arwah. Jika aku diam, cahaya ini akan semua menimpa Yue Yue. Dia tidak tahan. Aku harus menelannya. Tidak, cermin pengikat jiwaku. Yue Yue. Aku mengantuk. Tidurlah. Aku di sini. Cermin pengikat jiwa, dendam tak kunjung hilang. Setidaknya butuh setengah tahun untuk mencerna, obat ini sangat pahit. Bisa ditambahkan madu. Obat, jika binatang spiritual tidak mau minum obat, bisa dibungkus dengan daging buah spiritual.
Yue. Tidur pun masih memegangku. Lain kali, jika kau sendirian menerjang ke depan menghadang senjata jiwa, aku akan mencukur bulumu. Gak enak. Meskipun tidak enak, harus diminum habis. Bapak, nama saya Ling Xuangyue. Ingin mencari tempat yang bisa menghindari pelacakan sihir, tempat tersembunyi. Tidak tahu, di sekitar sini apakah ada tempat seperti itu? Lembah awan tersembunyi adalah tempat tanpa roh. Pelacakan sihir sampai di pintu lembah akan kehilangan efek. Pemilik lembah bernama Xiao, sifatnya aneh. Bawa sedikit anggur sebagai hadiah pertemuan, dia suka itu. Ya. Mau 2 guci. Baik, Yue, beli 2 guci untuk apa? Apakah kita akan pergi lama? 1 guci sebagai hadiah pertemuan, 1 guci cadangan. Kau masuk juga. Jangan sampai kehujanan. Bajunya terlalu kecil. Apa ini? Mohon Tuan bersedia menampung. Kami bisa menggunakan tenaga kerja untuk membayar sewa. Kebun obat kekurangan orang. Dia bertanggung jawab menangkap tikus sawah. 2 guci itu dianggap sebagai sewa. Yue demi membuatku nyaman tinggal. Bahkan urusan sepele seperti ini semua dikerjakan sendiri. seluruh tubuhnya hanya 5 helai yang berharga, sangat berharga seperti apa, disisir 8 kali sehari. Kau bau orang mati. Baru-baru ini makan sesuatu yang tidak seharusnya dimakan. Pendatang baru, jangan rebut makanku. Kalian semua tinggal di sini? Bukan tinggal, tapi menempel tidak mau pergi. Aku tidak berutang apapun padanya, aku hanya malas pergi. Pikirkan, aku ini buronan predator langit sekarang malah jatuh harus berjejalan dengan para aneh ini nangkap tikus buat bayar sewa. Nah keturunan segitunya harus tahu pakainya kalau enggak, nanti bisa meledak sendiri. Jangan buru-buru bantah. Di dalam tubuhmu masih ada pecahan artefak jiwa yang belum tercerna, bahkan dengan hidungku bisa tercium. Selama tinggal di sini belajar dulu untuk mengendalikan. Gadis yang menggendongmu masuk dan mengoleskan obat baik padamu, jangan sia-siakan dia. Kamu banyak bicara hari ini. Daun ini, hanya makan daun ini, tanah di bawahnya, cacing di tanah, sarapan cacing, semuanya nggak boleh disentuh, ngerti? Kendali, aku bilang kendali, bukan suruh gali sedalam 3 kaki, mulutmu dipakai kayak sekop. Daunnya yang mulai duluan. Kekuatan 9.000 tahun hari ini ketemu lawan sepadan. Aku sudah hidup 9.000 tahun. Pernah ngurus anak burung merah. Ngajar anak haram naga biru. Kamu adalah murid Yang paling payah. Kamu juga nggak lebih baik, besok ganti rencana, nggak boleh gali lubang lagi Pak Xiao. Lubang yang kamu lihat hari ini, nyaris bikin sewa kalian naik 30%. Besok ada yang ngetawain kamu, jangan masukin cabai ke mangkuknya, pakai merica. Efeknya lebih bagus. Tugas hari ini, ambil ulat ini dengan presisi, ambil ulatnya aja jangan sampai daun obatnya rusak, ulatnya menari di atas daun,
Kamu nggak boleh jatuhkan daunnya. Mengerti? Tenang, seri lepas ngupas telur rebus. Senior, tolong tunggu, aku akan dengan kerja meramu mengganti kerugian hari ini. Biar kamu nilai, aku susah payah ngajar, mereka saling serang, kenapa yang terluka buluku? Karena bulu ekormu gampang terbakar. Dulu aku udah bilang jangan ikut campur, kamu nggak dengar. Besok aku akan bantu tabib tanam lagi beberapa bibit rumput jiwa untuk mengganti hutangmu hari ini. Aku salah. Aku ada dari awal sampai akhir. Mengajarimu mengontrol mulut, tapi masalahmu bukan mulut, tapi otak. Otak apa aku karena terlalu bodoh sehingga memakan ladang obat. Nalurimu adalah kekacauan, segala bisa dimakan, semua sama, menyuruhmu menelan daun saja tanpa tanah, sama seperti menyuruh ikan berenang tanpa bernapas. Bukan kamu tidak bisa melakukannya, tapi aku salah mengajar. Hari ini, jangan latihan mulut. Latihan kesadaran spiritual. Tutup mata, rasakan sekitarmu, rasakan ladang obat. Setiap tanaman obat di dalam kesadaran spiritualmu warna apa, yang mana yang paling kuat vitalitasnya, yang mana yang paling lemah, yang mana yang disentuh. Pak Tua Xiao Yao akan menangis, bedakan mereka, satu persatu bedakan, di dalam hati. Beri tanda pada setiap tanaman yang hijau boleh disentuh. Yang kuning harus hati-hati. Yang merah jangan disentuh sama sekali, kalau disentuh, Pak Tua Xiao akan marah besar, jangan buru-buru, bedakan satu persatu. Lumayan cukup memenuhi syarat. Lihat, ini hasil ajaranku. Hari ini penampilanmu bagus, ini hadiah untukmu. Jangan ikuti jalanku. Aroma Yue. Dibanding aroma dapur lebih membuatku tenang. Murni hijau. Untuk Yue. Kotoran merah. Dendam hitam. Semua akan aku urus. Pasti. Tidak akan biarkan hal ini menyentuhnya. Terima kasih. Saat kamu baru saja menerobos ki spiritual di sekitarmu tidak bocor sedikit pun, kamu tahu kenapa? Ladang, obat hari ini tidak perlu kamu kerjakan. Tidurlah dengannya, istirahatkan tenaga, besok ganti. Pemahaman anak ini saat menerobos ke level Yuan Ying, apa yang dipikirkan di hati ternyata adalah membuatnya tidak perlu lagi hidup sembunyi-sembunyi. Orang berbakat tinggi, semuanya keras kepala. Kamu juga keras kepala. "300 tahun lalu, ada yang pernah ikut orang bodoh yang menyegel Raja Iblis. Itu aku. Kukira bisa sembunyi seumur hidup, tapi hidup ini lebih panjang dari dugaanku. Bulu kecil itu mungkin satu-satunya yang bisa mengakhiri bencana besar ini, tapi ia harus memilih sendiri. Aku tidak memaksa, tidak ada yang bisa memaksanya. Sumber kekacauan tidak bisa dipaksa,
hanya bisa ditukar dengan kerelaan. Bencana rela. Maksudnya aku harus menjadi kuat untuk melindungi Yue Yue? Setelah dibaca, bakar, jangan tanya kenapa. Di dalamnya, aku menyisipkan 3 resep. Mungkin nanti bisa dipakai lagi, orang dari Sekte Qingyun yang bermarga, obat penenang untukmu, resepnya bagus. Lau He, utang budimu sudah kubayarkan juga. Si kecil. Saat kritis bisa menyelamatkan jiwa. Ini bukan jatuh dariku. Ini sengaja kucabut aku tidak menangis. Kembali hidup-hidup tikus sawah yang kau hutang padaku tidak perlu dikembalikan. Terima kasih, Paman Botak. Itu rontok, bukan botak. Ayo pergi, sebelum aku menyesal, bulu mahkota itu lebih tua dariku. Anginnya kencang. Mohon bantuan, guru. Di luar kota, datang seekor ular siluman panjang, 3 zang bisa menyemburkan air racun. Sudah membunuh 7-8 ekor sapi, kami mengorganisir penduduk memblokade dengan jaring ikan selama 3 hari, tidak berhasil. Benar-benar tidak ada cara. Tunjukkan jalan. Yue Yue pertama kali bukan untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi untuk mereka orang yang tidak dikenal. Ilmu pedangmu lebih cekatan dari kapten kami, mau ikut? Di aliansi ada tunjangan makan dan tempat tinggal gratis. Surat perintah penangkapan, ya, surat perintah penangkapan. Tapi kau pernah menyelamatkanku, 2 hal ini bagiku harus dihitung terpisah. Pertama, terima kasih, lalu menjaga jarak denganmu. Jadi pergilah. Lain kali bertemu aku mungkin akan melaporkanmu. Mengerti. Yue Yue miliki kapten tadi, sate panggangnya enak. Sayang tidak habis. Kau cuma ingat itu. Aku sedang berusaha mengingat semua hal baik. Orang ini bisa diajak bicara dan jago memanggang daging, termasuk hal baik selanjutnya tidak tahu apa yang akan ditemui. Hal baik harus diingat sekarang. Orang yang akan ditemui nanti. Mungkin tidak semuanya rela. Beri terima kasih dulu, lalu jaga jarak. Aku Zhao Ying, dari Biro Pengawal Lin Feng. 3 generasi pengawal, kultivasiku 0, cuma mengandalkan pengalaman. Kalian mau ke kota berikutnya? Ikuti aku, konvoiku punya surat izin bebas periksa. Terima kasih banyak, Kepala Pengawal Zhao, atas bantuanmu. Kami khawatir perjalanan sulit, bisa ikut konvoi pengawal. Sungguh sangat berterima kasih. Bau ini. Tahan sebentar, nanti setelah masuk kota aku lepaskan kamu. Barang ini, untuk alkemis dari aliansi kultivator, kiriman. Di jalan diserang monster, menggores papan kereta. Lihat goresan di papan ini. Lewat sajalah. Lain kali jangan lupa, Guci Arak Shaudaozi itu. Jalan ini memutar gunung, tidak ada pos jaga. Ambil jalan cabang selatan, jangan lewat jalan utama. Kenapa kamu mau bantu aku sebanyak ini? Setiap hal yang kamu bantu, semua adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Kami pengawal punya aturan. Kalau ada yang menahan pedang untukmu, nyawa itu menjadi setengah miliknya. Kau menahan untukku pedang binatang itu, setengah nyawa itu. Hari ini kubayar dengan peta ini. Apakah manusia biasa tahu kalau kultivator sedang berperang? Tahu. Mereka lebih dulu dari kita, merasa dingin. Yue Yue, kau ingat pandai besi tua? Marga apa yang memperbaiki pedang? Marga Tie. Dia sendiri yang bilang. Kalau nenek penjual teh? Pandai besi tua.
Nenek penjual teh, Gan Zaoying. Manusia biasa ini menghilang di jalan, tapi meninggalkan pedang yang diperbaiki, daun, teh, dan peta. Mereka membantu kita dengan nyawa. Kertas ini milik siapa? Itu milikku sendiri, kedepannya. Pasti akan kutulis nama seseorang. Nanti kalau sudah tenang, kita kembali menjenguk mereka, bawakan mereka kue dari toko kue. Gratis. Kalau begitu kau harus cepat belajar membuat kue. Tingkatmu sekarang. Yang kau panggang terakhir kali. Kue kering buah roh. Bangau tua menggigit sekali. Lalu dipakainya untuk mengasah paruh. Akhirnya kutemukan kamu. Biarkan aku, ada beberapa dendam yang harus diselesaikan. Tidak mungkin. Kamu ini monster apa sebenarnya? Dia tidak layak ku makan. Kenapa tadi kau halangi aku? Karena terakhir kali cermin pengurung jiwa pertempuran itu memar yang tersisa belum sepenuhnya hilang. Aku terus menghitung luka yang kau tanggung untukku. Aku akan membalasnya satu persatu. Titik segel butuh tenaga sekte King Yun sudah keluar semua. Jika tuan-tuan punya cara, semoga dia bisa datang. Kau mau pergi? Kau mau dengar pendapatku yang sebenarnya? Bukan karena aku ini Chaos, bukan karena aku bisa menelan energi iblis, tapi karena terobosan pertamamu terjadi di Gua Es. Terobosan kedua terjadi di lembah awan tersembunyi. Jika kali ini langit runtuh, aku ingin melihat terobosan ketigamu terjadi sebelum langit runtuh. Aku tidak percaya takdir. Tapi aku ingin pergi denganmu. Kalau begitu pergilah. Aku temani kau. Ayo, cepat selesaikan. Buronan dan monster yang terkenal itu masuk. Jika bukan karena akhir zaman sudah dekat, tatapan orang-orang ini mungkin akan menelan kita hidup-hidup. Segel kuno tinggal 2 hari akan hancur total. Semua kultivator tingkat Mahayana sudah masuk ke area inti mencoba memperbaikinya, tapi hasilnya sedikit. Kesadaran Raja Iblis sudah mulai merembes dari celah. Sudah 3 kultivator Mahayana yang terpengaruh pikirannya, dia mencari kelemahan. Setelah menemukan kelemahan seseorang, mulai menyerang dari orang itu. Datang saja sudah cukup. Di kamp banyak orang dan tangan, mungkin ada yang menjatuhkannya di sini. Mungkin ada yang sengaja menjatuhkannya. Itu kakak senior Ling. Pelangkan suara yang dipelukannya itu adalah, apa namanya tadi? Aku tidak tahu namanya. Tapi terakhir kali di kota Batu Hijau, dialah yang memakan pecahan itu. Yue melindungiku, dia membantuku menghalangi tatapan tajam itu. Dia aman di kamp. Tidak ada yang berani bertindak di sini.
Kecil, kau dan aku sebenarnya sama. Mereka takut padamu, mengusirmu, ingin membunuhmu. King Yun Zong memasukkanmu ke menara penjinak iblis, seluruh dunia kultivasi, menempatkanmu dalam daftar buronan. Bergabunglah denganku, dunia ini tidak layak kau lindungi. Biarkan hancur, kita bisa menciptakan tatanan baru. Ini tidak benar. Ini tidak semuanya. Ada apa? Ada orang menjengkelkan. Sedang berbicara padaku. Mengatakan banyak omong kosong. Dia bilang dia dan aku adalah makhluk yang sama. Bilang kau dan aku pasti akan berpisah. Bilang kubu dia adalah tempatku sebenarnya. Bagaimana jawabanmu? Aku bilang kau bukan sama sepertiku. Kubumu hanya memiliki satu anggota, yaitu dirimu sendiri. Tapi aku tidak sendiri. Aku punya Yue, tangan Yue, jambul bangau tua, teh nenek, dan kebaikan kecil itu. Ini semua milikku. Monster tua ini sama sekali tidak mengerti. Kata-katamu tidak berguna bagiku. Karena aku telah melihat kebaikan sejati. Bukan seperti yang kau katakan. Tidak diterima. Adalah yang belum pernah kau lihat. Kau hidup begitu lama. Mungkin bahkan, tahu apa rasanya dapat isi ulang gratis? Tidak tahu, kan? Menarik. Kalau begitu biarkan aku lihat, apakah tekadmu bisa dimakan? Tuan-tuan, ini adalah sinyal untukku. Ling Xuangyue. Pusat formasi retak, cepat pergi ke belakang untuk mendukung. Dia ingin menanggung semuanya sendiri. Dia memberikan hal yang paling berharga kepadaku. Dia ingin mati sendirian. Jika aku tetap di camp, monster tua itu akan menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk menyerang semua orang. Hanya di sini. Hanya aku dan dia adalah medan perang terakhir. Akhirnya mau menghadapiku. Lapisan ini adalah pecahan segel. Lapisan ini adalah bagian dari urat bumi yang terkikis. Mana yang harus ditelan? Mana yang harus dimuntahkan? Identifikasi yang diajarkan Bangau Tua padaku adalah untuk saat ini. Menarik, kau ternyata menganalisisku. Sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa lagi. Kekacauan melahap segalanya, akhirnya juga akan melahap dirinya sendiri. Kekuatanmu adalah kutukan, bukan hadiah. Aku tahu, di dalam kitab kuno, sudah aku baca, tentang senior itu juga pernah aku mimpikan, dia berkata padaku dalam mimpi. Jangan ikuti jalanku. Setelah aku bangun, tidak aku beritahu siapapun. Tapi aku ingat. Lalu kau tetap datang, kau sudah tahu akhirnya. Karena senior itu belum selesai bicara, dia hanya bilang, jangan ikuti jalanku, tapi dia tidak bilang kenapa. Aku berpikir lama. Kurasa dia tidak memperingatkanku untuk menjauhi kekuatan, dia memberitahuku, jalannya adalah jalannya sendiri, sedangkan aku punya jalanku. Aku punya jalanku. Karena aku punya seorang gadis bodoh. Saat aku belum menjadi apa-apa, dia rela mengkhianati seluruh sekte demi aku. Kalau begitu tunjukkan padaku apakah tekadmu bisa dimakan? Tidak bisa, tapi aku bisa makan makananmu. Kau ternyata tidak kehilangan kendali. Ada yang mengajariku cara mengendalikannya.
Meskipun saat dia mengajar, aku menghancurkan 5 tanaman obat berharganya, tapi dia tetap berhasil mengajariku. Dia akan mati karena dirimu. Kau ingin melindunginya. Tapi kekuatan kekacauan, semakin sering digunakan, semakin dekat dengan kehilangan kendali. Suatu hari nanti, kau akan dengan tanganmu sendiri, menyakiti orang yang paling kau cintai. Tuan-tuan Jika dia tahu kau menggunakan daging dan darahmu demi keselamatannya. Mengenali batas. Mengenali mana yang harus ditelan. Mana yang tidak boleh ditelan, sekarang aku sedang mengenali. Menelan kultivasi Yuan, tidak menelan ingatan Yuan. Menelan energi iblis ribuan tahun, tidak menelan takdir. Menelan kekuatan musuh. Untuk nanti toko yang selalu ingin dia buka toko kue, bersihkan rintangan terakhir. Lukanya hancur berantakan. Tapi belum waktunya. Lauhe ajaran tentang merasakan batas. Sekarang saatnya. Saring dendam. Kembalikan ke urat bumi. Satu tegukan ini. Demi toko kuenya. Segelnya hancur, manik iblis jatuh. kotor sekali. Hei, jarum emas pil obat. Saluran energi spiritual sudah dicoba semua. Pikiran spiritualnya terkunci. Tubuhnya sedang dihancurkan oleh kekuatan yang mengamuk di dalam, yang mengencerkan lapis demi lapis. Bahkan rahasia dari Sekte Qingnang juga tidak efektif. Dia baru saja menyelamatkan semua orang. Kultivasi Yuan dan dendam medan perang kuno terlalu dalam terjalin. Sekarang, kekacauan primordial mengambil alih, hanya bisa melihat dia. Apakah bisa bertahan, melewati ambang hidup dan mati ini? Tuan-tuan pasti akan baik-baik saja. Menemukan seekor yang berbulu putih. Kurus banget. Takut kasih makan kebanyakan, takut mati kekenyangan. Gua dingin. Si bulu putih lagi malas bangun, harus memeluk ekornya. Baru mau minum obat. Aku dengar. Itu pertama kalinya Yue suara saat menggendongku. Kekuatan tarikan tali itu. Aku pilih kembali. Yue sedang menungguku kembali untuk membayar utang-utang karena rakus. Tuan-tuan, kamu berutang padaku. Kamu makan begitu banyak makananku. Belum bayar padaku. Meong-meong. Yue, kamu berisik banget. Nona Ling, aliansi, dengan tulus menobatkan binatang roh berbulu putih. Sebagai binatang suci penyelamat dunia, dihormati oleh semua sekte selama ribuan tahun, kuharap Anda tidak menolak. Dia masih perlu istirahat. Soal gelar, tidak usah. Ling Xuangyue. Penanganan sekte dulu salah. Aku datang ke sini. Mewakili sekte Qingyun. Secara resmi memintamu kembali. Status murid dikembalikan. Disambut dengan penghormatan tertinggi. Maafkan aku, Ling Xuangyue,
Aku tidak membenci kalian. Niong, Tapi aku tidak akan kembali. Toko kue dibuka di mana? Belum tak pikir. Kalau sudah, bilang padaku, tidak perlu surat. Kirim 1 bungkus kue saja. Yue. Kamu bilang, Liu Qingyao saat itu, saat mengubah aturan aula, sebenarnya, mau bilang apa padamu? Dia mungkin mau bilang. Maaf. Tidak mungkin. Dia mungkin mau bilang, kamu menang. Juga bukan? Mungkin. Ternyata kelemahanmu adalah yang terkuat. Tapi dia tidak bilang. Jadi kita semua tidak tahu. Lalu bagaimana menurutmu tentang dia? Mengubah aturan aula itu. Mulai sekarang tidak akan lihat dia lagi. Mulai sekarang, hanya lihat toko kue. Dan seekor gumpalan bulu yang rakus. Mbak, kucing putih besar milikmu ini, kucing putih besar ini, penampilannya sangat langka. Bukan kucing ini binatang suci. Hahaha, Mbak, kamu pelihara burung beo ini, belajar bicara sangat mirip. Kalau benar-benar tidak tahan. Setelah mencuri makan. Kurangi makan malam hari ini 1 buah roh. Tadi aku makan 2 potong, kalau begitu, malam ini masih ada buah roh? Jual tanghulu. Pak Tua. Beli 1 tusuk tanghulu. 2 koin per tusuk manis renyah tidak lengket di gigi. HMPH. Wow, Lebih enak dari Raja Iblis? Peta rute Zhao Ying. Giok Ye Chen. Bangau tua. Ular roh buta Phoenix api gemuk. Pulang.